Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Tamara. Saya mahasiswi Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint teknologi sediaan liquid. Langsung saja. Yang pertama ada definisi liquid. Sediaan liquid adalah sediaan dengan wujud cair yang mengandung satu atau lebih zat aktif yang terlarut stabil dengan medium yang homogen pada saat diaplikasikan. Sediaan liquid dibagi menjadi 3 macam, yaitu larutan, suspensi, emulsi. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu jenis obat atau lebih dalam pelarut air suling kecuali dinyatakan lain. Sesuai dengan kegunaan larutan itu dibagi menjadi 3, larutan steril, larutan tak steril, dan larutan antiseptika. Yang pertama, larutan steril. Larutan steril itu meliputi larutan untuk penggunaan luar sebagai pengobatan luka atau kulit terbuka. Dan yang kedua, larutan iritasi kandung kemih. Ketiga, larutan intraperitoneum. Yang B, larutan tidak steril. Larutan obat dalam, baik larutan yang langsung diminum atau yang harus diramu terlebih dahulu. Yang kedua, larutan obat untuk kulit utuh. Yang ketiga, larutan hemodialisa. Dan yang terakhir, larutan antiseptik. Air yang digunakan untuk larutan antiseptik harus air suling atau air yang sudah dididihkan. Dan yang kedua, wadahnya harus betul-betul bersih. Dan ketiga, tidak menggunakan tutup gabus. Dan yang keempat, tidak boleh digunakan lebih dari 1 minggu sejak tutup dibuka. Dan keuntungan memakai bentuk larutan itu yang pertama, merupakan campuran homogen. Yang kedua, dosis dapat mudah diubah-ubah dalam pembuatan. Dan yang ketiga, dapat diberikan dalam larutan encer kapsul atau tablet lambung. Dan yang keempat, kerja awal obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi. Dan yang kelima, mudah diberi pemanis, bau-bauan, dan warna karena larutan ini sangat cocok untuk anak-anak kecil dan lansia. Kalau anak-anak kecil kan tidak suka minum yang pahit-pahit, jadi keuntungannya itu untuk anak kecil ya. Dan yang keenam, untuk pemakaian luar, bentuk larutan mudah digunakan. Adapun kerugian yang didapatkan dari bentuk larutan, yang pertama, volume bentuk larutan lebih besar. Yang kedua, ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Yang ketiga, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Yang kedua, suspensi. Suspensi adalah sediaan di mana obatnya mempunyai rasa tidak enak dan tidak merupakan sediaan yang cocok untuk pengobatan kulit. Suspensi dalam farmasi digunakan dalam berbagai cara, yaitu yang pertama, injeksi intramuskuler atau suspensi penisilin G. Yang kedua, tetes mata atau suspensi hidrokortison asetat. Dan yang ketiga, melalui mulut, suspensi sulfat atau kemisiten. Yang keempat, melalui rektrum atau suspensi sulfahiazol. Cara pembuatan suspensi. Yang pertama ada metode dispersi, dan yang kedua metode presipitasi. Dan metode presipitasi itu dibagi menjadi 3 macam lagi. Yang pertama, presipitasi dengan pelarut organik. Yang kedua, presipitasi dengan perubahan pH dari media. Yang ketiga, presipitasi dengan dekomposisi rangkap. Kalau lebih jelasnya kita bisa membuka buku Farmasetika yang Muhammad Anif. Yang ketiga ada emulsi. Emulsi adalah suatu sediaan yang mengandung 2 zat cair yang tidak mau tercampur, biasanya air dan minyak.
di mana cairan satu terdispersi menjadi butir-butir kecil dalam cairan yang lain. Ada dua macam tipe emulsi yang terbentuk, yaitu tipe MA, di mana tipe MA ini tetes minyak terdispersi ke dalam fase air. Dan yang kedua ada tipe AM. Tipe AM ini di mana fase intern adalah air dan fase ekstern adalah minyak. Dan ini ada kegunaan tentang emulsi. Ada cara penggunaan emulsi. Yang pertama, emulsi untuk pemakaian dalam. Emulsi untuk pemakaian dalam itu emulsi yang meliputi peroral atau pada injeksi intravena. Emulsi yang digunakan pada oral itu biasanya mempunyai tipe MA. Dan yang kedua, emulsi untuk pemakaian luar, yaitu emulsi yang untuk pemakaian luar biasa digunakan pada kulit atau membrana mukosa, yaitu liminen, lotion, krim, dan salep. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.